warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nento SPDI. Saya guru di SMP Negeri 1 Kabila. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, batch 3, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Guru. Rupanya tidak semangat ya, jadi saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih pagi lah, keadaannya masih sangat ceria, jadi keadaan adik-adik juga harus ceria, tidak bisa slow ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik Rizkia Marwati bisa pimpin doanya, Dik? Bisa, Bu. Oke. Sebelum pimpin doa, adik-adik yang lain posisinya sebagaimana kalau kita berdoa? Iya, semua posisinya ya. Oke, bisa dimulai Adik Rizkia? Bisa, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita membaca doa sebelum belajar. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Kita sudah selesai berdoa dan sekarang saya ambil absen dulu ya. Yang pertama adik Ain Laranda. Ain Laranda hadir? Hadir Bu. Susanti Wambes. Hadir Bu. Susanti Tangahu. Hadir. Teman-teman yang tidak hadir pada hari ini mungkin sakit, kita doakan mereka supaya cepat sembuh ya. Amin. Ya. Oke, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, Ibu tanya dulu, materi yang kemarin masih ingat? Minggu kemarin, materi yang minggu kemarin. Masih ingat? Coba siapa yang masih ingat? Apa? Tentang salat sunnah berjamaah, Bu. Oh iya, alhamdulillah Susanti masih ingat. Jadi pertemuan kita yang kemarin itu membahas tentang sholat sunnah berjamaah. Nah, coba Ibu tanya lagi. Di dalam sholat itu ada beberapa rukun sholat atau ada beberapa gerakan-gerakan sholat. Apa-apa saja itu gerakan sholat, adik-adik? Ada takbiratul ihram, Iya, ada takbiratul ihram, iktidal, Duduk di antara dua sujud. di antara dua Salam. sujud. salam, tahiyatul akhir, tahiyatul awal. Iya. Nah, pada sholat itu ada salah satu gerakan sholat yang namanya sujud, ya. Ada dalam sholat itu namanya sujud. Nah, apa itu sujud? Siapa yang tahu? Apa itu sujud? Ada yang tahu? Sujud itu apa? Sujud itu apa? Sujud itu apa? Oke, kalau tidak ada yang bisa menjawab, langsung saya jawab saja ya. Jadi sujud itu kita menempatkan dahi kita, hidung, ya, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki, itu pada kondisi yang serentak di atas lantai ya, di atas lantai dengan tujuan tertentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu pengertian dari sujud. Nah, materi kita pada hari ini itu tentang sujud. Jadi ada yang namanya sujud syukur,
sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sebelum saya masuk pada materi pada hari ini, saya sampaikan dulu kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Oke, jadi kompetensi dasar pada hari ini itu memahami pengertian dan tata cara dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, sujud syukur, ya, tentang sujud syukur. Nah, pengertian dari sujud syukur. Jadi sujud syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapat kenikmatan ya, ketika kita mendapat kenikmatan atau kita terhindar dari mara bahaya. Maka selain kita mengucapkan syukur alhamdulillah, di samping itu juga kita harus melakukan sujud syukur. Nah, coba lihat ada gambar di samping ini. Bisa lihat anak-anakku? Bisa, Bu. Iya, ini ada gambar di samping, ada seorang jemaah haji ya. Ini sepertinya seorang jemaah haji ini sedang melakukan sujud syukur di bandara, ya. Sedang melakukan sujud syukur di bandara. Ini coba saya tanya, dalam mengamati gambar ini, adik-adik, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Apa yang bisa kalian jelaskan dengan melihat gambar ini? Siapa yang tahu? Ayo. Saya, Bu, bisa. Iya, coba Risman, apa? Di gambar ini seorang jemaah haji lagi sujud syukur karena mendapatkan nikmat dari Allah karena sudah melaksanakan ibadah haji, Bu. Oh iya, bagus sekali ya, jawabannya sangat benar. Jadi seorang bapak ini dia melakukan sujud syukur di bandara itu karena dia telah pulang dengan selamat ke tanah air ya. Jadi dia selama di sana alhamdulillah sehat walafiat dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Sehingganya dia melakukan sujud syukur ya. Oke. Berikutnya tata cara dari sujud syukur ya. Jadi tata cara dari sujud syukur itu yang pertama kita harus menghadap kiblat. Kemudian niat untuk sujud syukur dan ketika kita sujud syukur kita membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dibaca ketika sujud syukur. Oke, coba Susanti dibaca kembali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat adik Susanti ya. Oke, selain itu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat ya. Jadi misalnya kalau kita dalam keadaan sholat, misalnya kita lupa ruku atau sujud, kita lupa sujud yang kedua, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Baik. Oke, yang ketiga sujud tilawah. Ya, yang ketiga sujud tilawah. Nah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, jadi ini tugas ya. Jadi untuk tugas kelompok 1 menjelaskan perbedaan dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian kelompok 2 itu menyebutkan syarat dalam melaksanakan sujud tilawah.
Kemudian yang ketiga, kelompok 3 itu menjelaskan hikmah sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dilihat dengan jelas ya tugasnya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, jadi saya akan beri kesempatan beberapa menit untuk kalian mengerjakan tugas ini ya. Kemudian satu persatu bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke. Bagaimana adik-adik, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Coba siapa yang berani tampil di depan? Yang berani tampil pertama. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 luar biasa ya. Tahir. Coba silakan Adik Tahir. Dibaca dari soalnya ya. Dari soalnya dulu. Soalnya jelaskan syarat-syarat untuk melakukan sujud tilawah. Iya. Ada 3, Bu. Yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua sujud seperti sujud dalam sholat. Yang keempat, yang ketiga membaca doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sudah, Bu. Iya, tepuk tangan dulu ya buat Adik Tahir. Iya, bagus sekali. Sudah berani tampil pertama ya. Kemudian yang berani tampil kedua siapa? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1. Adik Krisman ini sepertinya aktif sekali ya. Aktif sekali, baik. Oke. Silahkan Adik Krisman. Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kalau untuk sujud syukur itu artinya sujud yang dilakukan ketika seorang mendapatkan kenikmatan. Bagus sekali ya, tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya terakhir, berarti yang terakhir dari kelompok Sikap rendah hati. Kemudian yang ketiga, menjauhkan kita dari sikap sombong. Oke. Iya, terima kasih. Beri aplaus dulu ya untuk Adik Susanti Tangahu. Yang sudah berani itu Adik Krisman, Adik Tahir Hambali, Adik Susanti Tangahu. Sebentar akan saya beri hadiah setelah pembelajaran selesai ya. Oke, iya. Jadi dari ketiga pemaparan atau presentasi kelompok tadi, saya akan simpulkan yang pertama itu tentang sujud syukur. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah atau ketika kita terhindar dari bahaya ya. Kemudian yang kedua itu tentang sujud sahwi. Jadi kalau sujud sahwi itu sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam gerakan sholat ya. Dan yang ketiga itu tentang sujud tilawah. Jadi kalau sujud tilawah itu sujud kita lakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah ya. Jadi ayat-ayat sajadah baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat ya. Oke. Sampai di sini adik-adik ada yang kurang paham tentang materinya? Bu, Oke. sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Sudah paham ya? Sudah Iya, paham. Bu. Oke. Sebentar ya, yang saya sudah janjikan 3 orang itu sebentar setelah pembelajaran saya akan beri hadiah. Oke? Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Pembelajaran kita pada hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih kepada Adik Tahir dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.